Merkuri informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Merkuri. Seperti yang sudah saya sounding sejak pagi, sekarang saatnya kita bersama para narasumber untuk dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia. Ada Magnet Solusi Integra MSC Consulting seperti biasa, narasumber tetap kita ada Bu Novi pagi hari ini. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Mas Adi, sahabat Merkuri dimanapun berada. Semoga tetap sehat, semangat. Amin. Ya. Dan bisa beraktivitas dengan luar biasa hari ini. Betul. Karena itu kesehatan itulah yang sekarang ini sedang perlu diperhatikan betul. Ya bisnis ya diperhatikan sih ya. Kalau nggak bisnis nggak jalan ya repot juga. Tapi kesehatan juga tidak boleh di nomor sekiankan gitu ya. Betul. Ya itu penting banget. Dan hari ini kita akan bicara soal impactful salesmanship training ya, benar ya Bu Novi ya. Selain Bu Novi ada juga siapa ini Bu Novi? Beliau adalah nama lengkapnya Zain Ambi SC CFP AEPP. Wah ini bingung saya. Nanti kita tanya dua yang belakang itu apa. Kalau kalau CFP itu Certified Financial Planner, betul. Planner ya. Ya kan. Kalau AEPP ini saya nggak ngerti. Asset Planner Pak. Ya. Estate Planner. Jadi bagaimana kita merencanakan waris. Secara lancar sesuai dengan kemauan gitu. Iya, oke. Mas Zain Ambi ini Regional Training Manager Insurance Company. Insurance Company. Iya kan? Loh ya kan, benar kan? Jadi takut ini kebablas. Tadi soalnya ada dua kan. Yang boleh disebutkan yang insurance company. Loh untung loh saya lihat yang bawah. Ya. Sudah terkonek gitu. Sudah terkonek ya, sudah cukup lama bersama Bu Novi, jadi sudah paham betul bagaimana menjadi karyawan yang baik untuk Bu Novi gitu kan. Mitra yang baik lah. Mitra yang baik. Mas Zain apa kabar? Baik Pak. Sehat ya? Ya. So far so good insurance? Aman Pak. Akhirnya sekarang orang jadi makin sadar tentang pentingnya proteksi kesehatan sih. Iya. Meskipun di sisi yang lain kita tidak berharap pandemi akan terus seperti ini ya. Iya betul. Karena artinya kan terus terang aja di industri insurance juga terdampak juga sebenarnya. Terdampak juga ya. Iya, karena banyak yang klaimnya cair justru ya. Banyak yang klaimnya cair, kemudian market kita kan menjadi turun gitu ya. Orang ditawarin asuransi, kemudian karena daya belinya yang turun betul. Ya. Kesadaran meningkat tapi daya beli turun ya buat apa gitu ya. Iya. Ya, sama aja bohong gitu ya. Baik Mas Zain, terima kasih. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, dan dua narasumber ini sudah menyiapkan bagaimana nanti Anda bisa membombardir market Anda dengan impactful dalam hal salesmanship ya. Nah, hari ini kita akan bicara soal trainingnya dulu. Bu Novi, kita mulai saja dengan apa pentingnya salesmanship. Gini, jadi dalam situasi sekarang ini di era new normal, untuk kan tadi juga gitu ya, kita harus saat sekarang tantangannya adalah mempertahankan bisnis, atau tadi itu kalau masuk bisnis yang baru. Nah, supaya bisa bertahan. Nah, masuk ke sana itu kan perusahaan ini harus meningkatkan penjualan gitu kan, gitu ya. Jadi penjualannya harus naik gitu. Atau kalau yang baru ya harus kemudian sudah mulai mereka bisa dapat rintisannya. Nah, tapi situasinya gitu di mana saat ini kita semua punya keterbatasan, karena kalau kita mau jual sesuatu untuk lebih meyakinkan kan kita harus ketemu dengan orangnya gitu ya, supaya timbul trust seperti itu gitu ya. Meskipun kemudian barang yang kita jual mungkin brandnya sudah cukup bagus, tetapi untuk orang baru yang customer baru kan kita juga harus butuh trust kayak gitulah. Salah satu cara yang paling gampang untuk dapetin trust itu sebenarnya dengan bertemu. Nah, situasi sekarang ini kan sangat membatasi kita untuk bertemu gitu kan, sehingga kemudian mau nggak mau kita harus untuk yang orang yang bergerak di bidang ini sales di bidang sales ini juga kemudian harus punya effort yang luar biasa seperti itu. Dan belum lagi tantangannya adalah ini kaitannya dengan misalnya saat sekarang ini sebenarnya banyak karyawan-karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, potensi yang sebenarnya terbuka itu adalah di bidang sales ini. Tapi kan banyak sekali sebenarnya orang-orang itu yang anti gitu ya, alergi gitu. Kerjaannya apa? Jualan. Waduh, itu rasanya wis lari 1000 ke belakang gitu, 1000 langkah ke belakang. Nah, kan karena itu maka kita pagi ini ngundang ahlinya gitu yang ngajarin salesmanship
Karena itu tadi menjawab pertanyaannya Mas Ardi itu tadi, apa sih sebenarnya salesmanship? Salesmanship itu adalah kemampuan untuk melakukan, ini harus dikoreksi nanti sama yang ahlinya ya. Kalau saya kan pakai bahasa umum aja gitu ya. Kemampuan untuk bisa melakukan penjualan gitu ya dengan baik bagi seorang pelaku penjualan gitu ya, tenaga pemasar lah seperti itu. Bagaimana dia bisa menjual dengan efektif, dengan cara yang menyenangkan sehingga kemudian customer jadi mau beli produknya lah seperti itu. Kalau saya itu lebih kepikiran sebenarnya katanya kenapa nggak sales girlship gitu ya? Ya itu makanya. Ini nggak penting banget pertanyaannya gitu ya. Tapi menarik kan, kenapa nggak sales girlship gitu ya? Atau sales womanship gitu ya. Sales womanship gitu ya. Tapi menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Nafi, sempat disebut tadi banyak orang tidak menyukai dunia sales. Saya ke Mas Zain. Dengan posisi Anda sebagai regional training manager begitu kan, tentunya Anda pasti melihat banyak orang yang atau menangkap kecenderungan kenapa orang banyak nggak suka jualan atau nggak suka menjadi sales ini. Apa ya Pak? Setidaknya tuh ada dua ya, berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama itu sebenarnya karena kita tuh nggak sadar gitu loh, pada dasarnya kita itu kan hidup kita tuh berjualan gitu, bahkan kerja gitu ya, penyiar menjual suaranya, menjual bagaimana mengemas produk, mengemas acara dengan baik gitu ya. Bahkan kalau seorang admin pun kan sebenarnya dia menjual skillnya ke atasannya gitu ya, ke teman sebelahnya dan sebagainya. Kesadaran itu yang mungkin kurang ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu menurut saya adalah salah referensi orang-orang. Bahwa kalau misalnya ya Pak ya, misalnya ketika kita tanya gitu ya, jualan yang di otak kita tuh seperti apa sih? Kalau teman kita jualan gitu ya, kegiatannya apa Mas sekarang gitu? Gimana Mas? Orang kerja nggak dapat ya sudahlah saya jualan aja. Seolah-olah jualan itu jadi barang yang kedua gitu. Iya. Betul ya. Betul. Ya? Gimana lagi kerjaan nggak ada, mending jualan aja, ya kan? Tanya atau bahasa lapangannya itu, yos nyeles nyeles dulu aja lah gitu. Iya kan, ibu rumah tangga gitu ya. Levelnya mungkin dulu ketika kuliah, ketika pendidikan luar biasa bagus. Ya saya Mas jadi ibu rumah tangga aja sambil nyambi-nyambi jualan. Seolah-olah itu jualan jadi kedua gitu ya. Menurut saya itu salah referensi ya. Kenapa kok kita kenapa kok lihatnya itu gitu loh. Kenapa nggak lihatnya orang-orang jualan yang berhasil gitu. Kita sama tahu ya, sekarang itu orang-orang berhasil ya jualan semuanya gitu ya. Gak tahu saya bisa nyebutin mereka atau nggak di sini ya, tapi kita tahu gitu ya, orang-orang berhasil itu ya jualan semuanya gitu ya. Nah itu sih menurut saya salah referensi aja. Di otak kita ketika jualan itu, yang kita tangkap adalah orang-orang yang jualan karena tidak ada kesempatan lain. Nah, gitu ketika mappingnya udah seperti itu, sebagai seorang regional training manager, bagaimana kemudian menumbuhkan atau paling tidak mengembangkan keterampilan itu ketika Anda rekrut orang kan tentunya sesuai dengan bidang insurance misalnya ya, itu kan gimana cara, ada kiatnya nggak Mas yang bisa di-sharingkan? Iya, ini berbeda aspek, berbeda bidang pekerjaan pasti beda caranya ya. Tapi kalau di bidang insurance gitu ya, apalagi insurance itu kan tidak ada gaji tetap gitu ya, komisi dan sebagainya, berdasarkan komisi. Maka hal pertama yang biasanya kita akan dorong adalah kenapa sih kamu mau di sini, ya kan? Kadang-kadang orang itu bukan tidak termotivasi, tetapi nggak tahu apa yang ingin dikejar. Nah, maka di awal-awal biasanya kita akan lihat kenapa kok kamu di sini. Kita akan tunjukkan kamu ingin ngejar apa sih? Ada sesuatu yang ingin kamu beli nggak? Berapa target penjualan komisimu tiap bulan, gitu ya. Dan kenapa itu? Kalau bisa emosinya ditebelin. Karena saya basicnya psikologi ya Pak. Jadi emosinya ditebelin. Kenapa? Karena itu adalah bos dalam tanda kutip dalam berjualan, ya kan? Nah, ketika udah tebel, baru kita akan breakdown. Cara ngejarnya gimana sih? Oh, untuk misalnya mendapatkan komisi segini, ya kan? Pasarmu berapa? Ya kan? Saya punya market yang berbeda, Bu Novi punya market yang berbeda. Kamu bisa jualannya berapa juta per tahun, gitu ya? Case-nya kan tiap orang berbeda-beda. Kalau sudah orang tahu case-nya berbeda-beda, maka kita akan bisa ngitung. Kamu butuh jualan berapa?
Kalau tahu butuh jualan berapa, kita juga akan bisa ngitung, gitu ya. Kamu harus ketemu berapa orang. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak mungkin lah sejago-jagonya kita jualan pasti akan ditolak kok. Kan nggak mungkin kan kita targetnya 10 case, tiba-tiba kita coba ketemu dengan 10 orang. Nah, kita breakdown sampai sedetail itu, ya kan, ketika dia sudah tahu tujuannya apa, itu jadi lebih gampang membangunnya. Bahkan tumbuh kesadaran dari diri sendiri ya. Bahkan tanya gitu loh, Pak ini gimana cara jualannya? Pak ini gimana cara ngomongnya? Nah itu sih cara menumbuhkan motivasi di bidang saya ya. Bagaimana menumbuhkan impian-impian, bahkan kita hitungkan secara detail. Ya, menarik memang ketika terima kasih ke Bu Novi sudah menghadirkan profesional di bidang asuransi, karena saya tahu persis bahwa ini paling susah menjual ya. Karena barangnya tidak kelihatan. Iya, manfaatnya intangible, itu, betul. Manfaatnya itu tidak saat sekarang. Iya, gitu kan, iya. gitu ya. Karena dan bukan kadang-kadang, sering kali saya juga kayak apa asuransi ngelak lo anakmu kono gak menikmati gitu kan. Bisa kayak begitu loh. Ya kan, orang-orang di umuran saya barangkali, mungkin kalau umurnya Mas Jen beda lagi, tapi umuran saya bisa kayak begitu loh. Betul. Artinya paradigmanya masih kayak begitu gitu loh. Aneh ya Pak, kadang-kadang gini ya. Ngapain punya asuransi, nanti istriku, pasanganku nikah lagi gitu ya, misalnya kan gitu. Iya sama. Betul ya. Betul, iya, termasuk itu kan. Iya. Saya balik Pak. Loh, Pak, ya kan kalau Bapak nggak beli asuransi dan ketika terjadi resiko nggak ada uang buat anak, saya sangat yakin istri Bapak pasti akan nikah lagi juga kok. Sama aja sebetulnya. Iya sebenarnya. Justru lebih baik kalau Bapak ninggalin uang buat istrinya Bapak, buat orang ditinggalkan. Ya kan, sekalipun harus nikah lagi, tapi nikah laginya tuh nggak karena terpaksa gitu loh, karena bener-bener bisa pilih-pilih gitu loh Pak. Iya, tapi kalau karena udah nggak ada duit, wis barang wis, pokoknya nikah lah, anakku ini butuh makan, ya kan bisa kayak gitu Pak akhirnya. Justru menurut saya itu sih titik poinnya ya. Iya. Okay, balik omongannya gitu ya. Iya, betul. Atau kalau yang masih muda kan bisa juga, wah aku sehat kok ya gitu ya, aku sehat gitu. Maksudnya menerima manfaatnya itu kan biasanya kan tidak jangka pendek kan. Setelah sekian puluh tahun kita bayar, terus sudah selesai masa asuransinya, seperti itu kan. Kadang-kadang orangnya juga gak bayangin buat misalnya nanti bisa dipakai untuk misalnya pensiun gitu kan. Nah itu kan juga wah pensiun suwe. Iya. Masih seperti itu karena budaya instan. Saya termasuk yang sejak awal dulu banyak ditawarin untuk jadi agen asuransi, itu termasuk yang nggak siap saya. Saya selalu bilang saya nggak berbakat, tapi sekarang saya baru salah ternyata saya dulu gitu. Tapi sudah sekarang sudah tercover bukan sebagai penjualnya saya itu. Sebagai penjualnya. Kalau jualan kok. Tapi kan bisa nanti setelah ini Iya, kayaknya kalau masih ada duit ya enggak apa-apa. Kalau enggak ada ya sudah ini aja yang ada gitu. Ya, oke. Tapi itu kalau dari dari dunia asuransi seperti itu mindsetnya begitu. Tapi kalau dari dari jenis bidang-bidang usaha yang lain begitu. Bagaimana menumbuhkan salesmanship ini? Jadi gini, kalau bidang usaha yang lain, kalau misalnya saya bicara dari sisi yang bisnis saya sendiri konsultan gitu kan. Nah, konsultan itu kan sebenarnya begini. Dia akan digunakan atau dipilih oleh perusahaan ketika mereka sudah ampun-ampun gitu ya. Jadi kayak dokter gitu. Ketika mereka baik-baik saja, merasa oke gitu, maka mereka akan sudah dengan kemampuan yang ada, dengan orang-orang yang ada, maka saya akan gunakan yang ada gitu ya. Sehingga kemudian kalau misalnya ada jasa-jasa konsultan, ya mereka juga akan milih gitu. Orang-orangku bisa kok selama ini gitu melakukan. Tapi kan begini, kalau misalnya justru kenapa mereka harus pakai konsultan? Karena satu independen gitu. Independen artinya ketika kemudian misalnya di dalam organisasi itu banyak kepentingan atau misalnya kayak family business kayak gitu ya. Nah, itu kan suara yang didengar adalah suara yang pihak luar gitu ya. Menurut saya begitu gitu ya. Jadi kalau yang bicara orang dalam pasti akan dianggap punya tujuan-tujuan tertentu, akan seperti itu. Jadi yang pertama adalah satu independen. Yang kedua, konsultan itu karena dia itu nangani beberapa perusahaan, salah satu yang dicari ketika mereka memilih konsultan adalah punya referensi yang cukup banyak di industri yang lain gitu ya, di perusahaan yang lain, sehingga kemudian dari referensi yang ada itu
formulasi yang untuk ditawarkan ke perusahaan ini bisa menjadi sesuatu yang baru yang belum pernah dia lakukan seperti itu. Itu jadi benchmark dari tempat lain itu yang nanti bisa dibawa ke sana dan bisa kemudian itu menjadi dipraktekkan atau dilakukan diimplementasikan di perusahaannya. Seperti itu. Jadi salah satu kalau misalnya yang bagi manfaat konsultan bagi perusahaan seperti itu. Nah, bagi seorang konsultan sendiri gitu, satu memang dia butuh kemampuan teknis gitu ya. Yang pertama pasti kemampuan teknisnya harus ada. Yang kedua sebenarnya dia ini juga harus bisa menjadi tenaga penjual juga gitu ya. Gitu karena apa? Cara menjualnya juga nggak harus kayak itu tadi, nggak harus istilahnya harus nyales atau tadi itu punya lambe sales kayak gitu, nggak harus seperti itu. Cara jualannya adalah dengan tadi itu cara yang pertama ya kita mengerjakan pekerjaan kita, kepercayaan proyek yang diberikan kepada klien dengan cara terbaik kayak gitu. Kemudian kalau ada masalah, ada solusi, selalu mencari jalan keluar. Jalan keluarnya seperti apa? Ya tadi dibicarakan dengan baik, dengan klien, atur jadwal kembali, kemudian memasukkan deadline supaya mereka juga paham gitu ya. Tentu ada kesulitan-kesulitan yang lain, mereka bisa membantu untuk menyelesaikan gitu. Nah, cara menurut saya seperti itu. Jadi kalau sebenarnya smooth sih ya, kalau saya bilang prosesnya juga smooth ya, karena sebenarnya ya apapun itu pada dasarnya adalah kita menjual tadi seperti juga saya ceritakan yang pertama. Artinya apakah boleh saya simpulkan pada dasarnya sebenarnya setiap orang itu pasti punya kemampuan untuk berjualan ya? Betul. Bisa ya? Bisa gitu. Ya? Bisa ya. Cuman tinggal memperluas areanya, areanya. Kalau misalnya ini kita ke orang-orang yang terdekat, orang-orang yang sudah familiar dengan kita gitu ya. Terus caranya mungkin one on one, satu persatu. Nah, kita mungkin harus memperluas impact kita dengan skala yang lebih luas seperti lebih luas dan juga tadi itu kalau skalanya lebih luas artinya kita harus paham audiens kita gitu, maksudnya siapa yang kita ajak bicara sehingga kemudian mereka mau mendengarkan kita gitu. Nah, nanti mungkin sambil bisa dibahas nih sebenarnya syarat apa sih seorang salesman yang yang sukses itu seperti apa? Harus seperti apa sehingga kita jadi tahu seberapa kita sudah memenuhinya, sulit apa enggak kalau saya mau mencapainya seperti itu. Selain hal-hal yang sifatnya tadi itu target itu sudah membuat orang itu bisa diterima secara logika, mindsetnya masuk, nah dia baru akan tergerak ke sana seperti itu. Oke, baik. Nanti kita setelah break kita akan tanyakan ke ahlinya, ke Mas Zain, apa saja sih syarat-syarat menjadi sales yang baik begitu ya. Kalau sudah di atas 50 apa ya masih bisa gitu ya. Tapi saya coba dulu, saya tak nyales dulu ya. Sebentar, saya tak nyales dulu. Ini saya nyales ini sahabat Mercury. Oke, sekarang kita akan lakukan secara tidak langsung tes ya. Silakan untuk Anda yang sekarang sudah nyales ya. Dan kemudian nyales Anda itu masih kebilang pas-pasan. Nah, ini mumpung Anda pakarnya, kita akan uji. Seperti apa personifikasi seorang sales yang hebat itu? Mas Zain. Iya, banyak ya. Ketika kita tanya apa sih sales yang bagus itu. Tapi yang menarik adalah banyak orang mengira bahwa sales yang bagus itu adalah sales yang pandai bicara. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jadi sales. Padahal menurut pengalaman saya, menurut pendapat teman-teman juga gitu ya. Bahkan kalau kita menjual barangnya itu barang yang lumayan mahal gitu ya. Bahkan kemampuan berbicara itu tidak lebih penting daripada kemampuan mendengar. Mendengarkan, betul ya. Karena apa? Karena kalau barangnya semakin mahal, kita semakin nggak usah banyak ngomong gitu ya. Betul, lebih penting dengerin. Iya. Butuhnya apa, ya kan? Terus kenapa kok dia nggak ngambil di produk yang lain? Nah itu kan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman misalnya saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jualan, salah sebenarnya ya, ya kan? Beda kalau Anda jual barang-barang yang murah-murah gitu ya. Mungkin Anda butuh yang nyales yang kayak sales yang di pasar-pasar gitu ya. Itu sih, itu meluruskan pandangan teman-teman yang di luar sana bahwa nggak lebih banyak mendengar daripada berbicara itu. Kemudian menurut saya kalau karena ini waktunya singkat ya, apa sih hal yang paling penting menurut saya itu adalah satu, attitude menurut saya. Ya kan, berapa banyak orang yang merasa bahwa semua hal itu butuh proses gitu ya. Kalau katanya Warren Buffett itu perencana keuangan ya, investor itu katanya
kita tuh sehebat apapun Anda tuh tetap butuh proses ya. Kita tuh nggak bisa ngelahirin satu anak dengan menghamili 9 orang supaya bisa lahir 1 bulan, kan nggak kayak gitu ya. Tetap butuh 9 bulan ya, sama kayak penjualan, butuh proses. Nah, ketika attitude-nya udah jelek gitu ya, maksudnya nggak tough dalam menghadapi penolakan ya kan. Sementara dia prosesnya belum jadi, belum matang, sudah mutung duluan, sudah menyerah. Bahkan kadang-kadang itu kalah sama pengamen yang di jalanan. Pengamen itu menurut saya attitude-nya bagus loh Pak. Ya, dia tuh nggak takut ditolak loh. Iya. Lebih bagus lagi orang ngemis. Oh iya betul ya. Loh, betul. Kalau kita mau belajar soal struggle, orang ngemis luar biasa. Tapi kita akan penelpon dulu, Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Sumarwito, monggo silakan. Iya. Nyeles itu ya. Menurut sepengetahuan saya, menantu saya itu sales mobil, ya, itu setelah waktu pandemi itu udah banyak menjual truk atau apa gitu ya, tapi dia terus sama bosnya disuruh mengundurkan diri, makanya dia sudah kerja 14 tahun, suruh mengundurkan diri, dia tidak mau, tahu nih ojo gelem, kayak pesangon gede ya, dipikir yang gitu, itu kan, jadi kadang-kadang kan ini kan teori kalau keadaan normal. Yang Mas bicarakan itu. Tapi kalau waktu kena pandemi, ya dibuai kabeh, gitu. Kalau yang barusan masuk itu kan begitu. Tapi ada yang sales itu kalau menurut saya pribadi, sales untuk masa depan. Itu bagus. Kenapa? Kalau cari istri, itu yang punya penghasilan sendiri. Seperti saya, punya istri pegawai negeri. Dia untuk pensiun. Aku bisa berobat gratis. Ya, itu kan lebih bagus. Dan kalau itu saya seperti teorinya ayam, turu bareng, golek mangan dewi-dewi. Ya, itu lebih bagus. Itu jadi teori-teori sales itu pasti dipraktekkan dalam kehidupan saya untuk masa depan. Tapi saya tidak pernah itu. Saya itu juga punya penghasilan sendiri, punya perusahaan sendiri. Tapi saya tidak pernah berikan bedak sama saya. Tirun Mas Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito ini cuma ngasih tahu saya sebetulnya. Cuman lewat siaran ini. Terima kasih, tak tiru Pak Sumarwito. Kepingin ditiru nomor. Ya, tapi soal pandemi tadi yang mungkin Mas Zain kalau mau komentar secara khusus sebelum nanti kita balik lagi ke tipologi orang yang lebih sukses jadi sales itu seperti apa? Silakan, kalau soal pandemi gimana? Menarik ya, betul memang bahwa pandemi itu orang susah ditemuin, ya kan, secara langsung. Tetapi gujusnya adalah pandemi ini membuat orang nggak bisa kemana-mana gitu loh, di rumah gitu ya. Artinya apa? Mungkin dia nggak bisa ditemui secara langsung, tapi di telepon bisa terus sekarang. Ya kan, jadi memang wajar ya. Saya sendiri secara pribadi juga di awal-awal pandemik muncul ketakutan. Aduh, ini teman-teman yang jualan di lapangan gimana ya? Apakah terjadi penurunan atau enggak dan sebagainya. Kemudian saya tiba-tiba ingat, iya ya, berjualan itu kan masalah skill, masalah attitude gitu ya. Pasti kita akan nemuin caranya kok. Orang jualan itu sudah dari dulu ya, bertahun-tahun, berabad-abad yang lalu orang sudah jualan, pasti nemuin caranya kok. Dan betul memang bagi orang-orang yang punya attitude bagus, sales bagus, ya kan, yang punya motivasi bagus, itu bahkan mereka menemukan caranya untuk bisa ngobrol, gitu. Ya karena itu ya gampang Pak sekarang Pak. Dulu waktu belum pandemik, orang-orang susah. Liburan kemana lah, ya kan, ke kantor mana lah. Waduh, saya lagi meeting di perjalanan. Tapi sekarang Pak, saya meminta waktu 15 menit orang tuh gampang banget. Kenapa? Karena orang di rumah gitu. Nah itu sih, jadi kayak good news dari semua. Memang ya pandemi itu susah. Bagi saya juga susah ya. Ngajar itu nggak enak banget Pak. Ngajar cuma di Zoom gitu. Ya. Betul ya? Gitu ya. Betul. Nggak ada feelingnya gitu loh ya Pak. Ya, betul. Tapi ingat, di setiap krisis itu tetap ada sesuatu yang bisa kita ambil. Tetap ada sudut pandang yang bisa kita ambil. Nah, kita lihat yang mana nih, sudut pandang jelek atau sudut pandang bagus. Kalau saya sih lebih memilih untuk melihat sudut pandang yang positif sih, karena itu bisa menumbuhkan diri saya, gitu sih. Oke, baik. Ya, kita balik lagi ke soal personifikasi tadi yang mungkin belum selesai. Sebelum saya nanti ke Bu Novi. Seperti apa, Mas? Betul. Jadi attitude sih. Jadi kayak misalnya orang tuh sangat trauma untuk ditolak. Padahal kan pada dasarnya kita itu sudah berpengalaman ditolak ya. Berapa kali kita nolak anak kecil kita, mah jajan, udah nak nggak punya uang misalnya kayak gitu ya.
Itu kan kita ditolak ya kan. Tapi attitude anak kita bagus itu loh. Ya udah, besok lagi dicoba. Tapi semakin dewasa kita tuh kehilangan sense of itu gitu loh ya. Ketika ditolak, aduh, gak cocok aku di pekerjaan ini. Aduh. Ya kayak niru pengamen betul ya Pak Aldi ya. Kalau orang ngemis ditolak, nggak ada orang ngemis ditolak gitu ya. Aduh, memang dunia ngemis ini nggak cocok buat saya. Mana ada orang kayak gitu ya Pak. Ada. Tapi ya wes lah gitu. Bahkan mereka yang menggerutu ya. Pak Kang KI kayak gitu ya. Loh kok aneh dia yang gerutu ya. Tapi attitude-nya kita bisa pelajarin gitu loh. Nah, baru ketika attitude-nya udah bagus gitu ya, motivasinya udah ada, baru kita ngomongin skill. Ya, skill menjual. Ini berbeda pandemi, tentu aja skillnya berbeda lagi. Bagaimana menjual di era pandemi, ya itu akan berubah lagi. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kan berbeda lagi. Bagaimana menjual apapun katakanlah seperti itu sih. Oke. Bu Novi ingin melengkapi kalau soal tipologi ini. Tipologi ya. Tadi yang dari pengalaman saya, memang harus jadi pendengar yang baik seperti itu gitu ya. Itu penting ya. Itu penting gitu ya. Jadi even mungkin knowledge kita tentang produk tersebut masih sedikit gitu ya. Tapi kalau kita jadi pendengar yang baik, orang itu kan kadang gini nyari kita gitu. Itu kan sebenarnya punya masalah, punya hal yang dia mau diskusikan, mau dia selesaikan kan. Sehingga dengan seperti itu yang pertama yang perlu di kita ini kan adalah kita mendengarkan gitu. Jadi ketika sambil mendengarkan itu ya kita milah-milah. Oh kira-kira berarti kesimpulannya dia butuh ini. Oh kalau ini kemampuannya berapa kayak gitu. Jadi sambil kita itu istilahnya mencatat beberapa hal penting yang sebenarnya nanti kita bisa gunakan, kita sesuaikan dengan produk yang kita miliki seperti itu. Itu menurut saya seperti itu. Jadi mendengarkannya itu digunakan untuk itu. Lalu yang selain itu, selain nanti ada proses-proses yang lainnya. Karena tadi ketika mendengarkan kan kita udah mencatat nih ya. Jadi kita nanti membantu dia untuk mencari solusi gitu. Dan sebenarnya dia ini perlu solusi. Jadi yang terbaik sesudah mendengarkan adalah kemampuan memberikan solusi gitu. Karena kemudian kalau solusinya itu pas sesuai dengan kita gitu ya, dengan kebutuhannya dia, maka dia akan menghargai kita, dia akan cari kita gitu. Nah, seperti itu. Atau misalnya solusinya itu menurut dia sudah oke, tapi kemampuan saya terbatas nih. Saat sekarang saya nggak punya dana misalnya. Karena ini kalau namanya sales ujung-ujungnya kan pasti jualan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini saya nggak punya dana. Nah, saya akan tetap mengingat gitu ya. Dengan attitude-nya yang baik itu tadi, bahwa ketika suatu saat saya sudah punya dana, saya akan bicara dengan dia deh gitu ya. Karena dia sudah terbukti bisa mendengarkan dengan baik, ngerti masalah saya. Kalau saya kondisinya seperti ini, maka kurang lebih lah nanti mungkin dia ada solusi lain dengan kondisi yang lebih disesuaikan dengan kondisi saya saat sekarang gitu ya. Nah, sementara pengalaman Bu Novi juga nanti saya tanyakan juga ke Mas Jen bagaimana melatih mereka, mengembangkan keterampilan. Program pelatihan seperti apa yang paling pas? Apakah atau program apa yang bisa membuat yang paling efektif lah untuk menumbuhkan skill atau meningkatkan skill salesmanship ini? Yang pertama kalau menurut saya tadi itu satu produk knowledge dia harus punya ya, gitu, karena itu basic gitu, karena dia nggak bisa ngomong dengan baik, nggak dengan benar apa yang dijualnya gitu ya. Dijual. Lalu yang kedua adalah tadi itu membenarkan persepsinya dulu gitu, mindsetnya dulu harus benar tentang menjual gitu ya. Jadi bahwa kita ini bukan menjual, tapi kita ini membantu orang, memberikan solusi kepada orang lain yang membutuhkan kita. Jadi mindsetnya harus itu. Karena kalau orang sudah mindsetnya seperti itu, insya Allah kita ini ketika jualan itu kita nggak bingung dikejar target gitu loh. Dan kita nggak akan ngesek dia, karena ngesek itu istilahnya mendesak dia, itu akan membuat dia nggak nyaman. Betul, ketika kita ini tujuannya ini memberikan solusi, pasti attitude kita, pendekatan kita yang kita lakukan itu pasti akan lebih sesuai, lebih benar seperti itu. Jadi caranya masuk, caranya tadi memberikan gambaran, caranya meyakinkan, caranya dia handling objection, keberatan itu akan menjadi lebih enak, lebih smooth kayak gitu. Jadi tadi itu membetulkan persepsinya dulu, product knowledge, kemudian ini tadi persepsinya tentang menjual seperti itu. Terus yang ketiga ya lebih ke teknik salesmanship-nya kayak gitu. Misalnya kita ngasih gambaran rasio keberhasilan orang menjual itu katakan gini 1:10. Jadi 10%. Kalau kita menghubungi orang 10, maka
yang happy, yang membuat kita happy itu adalah 10% ini. Jadi kalau kamu ngontak orang 10, kemudian yang 2 kamu ditolak orang 2, jangan menyerah dulu karena probabilitasnya itu 1/10%. Jadi kamu harus ngontak orang sebanyak mungkin supaya kemudian probabilitasnya menjadi besar. Seperti itu. Jadi itu juga dia harus tahu, sehingga enggak itu tadi ditolak sekali dia sudah oke, ini baru sekali, kedua kali, terus kok gini lagi ya, ketiga kali motong dia motong, kalau 4 sudah wes buyar, wes selesai. Nanti seperti itu. Jadi ketika kita masih ditolak ke-7 kali, ya jangan kemudian sudah waduh proposal sudah dibuat, sudah gini survei macam-macam, maksudnya untuk menyajikan di proposal itu menjadi lebih baik gitu kan. Kita ini melakukan banyak hal kan. Nah, jadi jangan kemudian karena itu kemudian kita ini motong kayak gitu loh. Jadi tadi itu harus tahu juga salesmanship skill-nya itu, misalnya tadi itu probabilitasnya itu harus seperti apa. Terus cara ngatasi keberatan itu dengan apalah. Nanti mungkin ini ahlinya lebih banyak bisa ngasih ini perbandingannya seperti apa gitu ya. Jadi maksudnya kayak tadi yang pertama disampaikan loh. Nanti kalau asuransi nanti meninggal duitnya dipakai kawin istriku. Nah, tadi itu ada penjelasan lain yang kemudian bisa membuat dia paradigmanya jadi berbalik kayak gitu loh. Oke. Kurang lebih begitu Mas Aldi. Baik, kita ke sahabat-sahabat Merkuri. Mudah-mudahan nanti terjawab ya. Saya pilih Ibu Dewi dulu. Ada yang bilang sales atau marketing. Nah, nanti kita tanya apakah ini di bidang yang sama gitu ya. Adalah ujung tombak perusahaan. Apa yang harus dipersiapkan untuk bisa mempunyai sales yang handal? Saya tanya ke pakarnya deh ini. Baik. Untuk menjawab Bu Dewi. Itu berarti skalanya dari sisi perusahaan ya. Kita bagaimana cara menyiapkan sales yang baik. Tapi sales sama marketing itu sama ya? Pada prakteknya sih orang bekerjanya sama gitu ya. Tetapi kalau secara teoritis agak berbeda sebenarnya. Betul ya. Tapi katakanlah kita pakai pandangan orang umum lah, sama gitu ya misalnya. Sama aja ya. Itu beda ya pada dasarnya. Oke. Dari sisi perusahaan ya. Yang pasti itu ya, kadang-kadang perusahaan itu mengira bahwa salesnya nggak termotivasi. Padahal kebanyakan orang itu bukan nggak termotivasi, tapi nggak tahu apa yang dia lakukan. Jadi pastikan dulu mereka harus melakukan apa. Bagaimana cara ngomongnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara membuat motivasi terbaik bagi seorang sales adalah menciptakan sebuah culture. Ini saya lihatnya dari sebuah perusahaan ya. Menciptakan sebuah culture di mana hal-hal yang dilakukan itu adalah biasa. Jualan itu biasa, ditolak itu biasa. Justru nggak biasa kalau nggak jualan, justru nggak biasa kalau misalnya Anda terlalu terpuruk. Jadi menciptakan culture bahwa sesuatu yang membuat dia sukses itu adalah hal yang biasa. Jadi culture-nya ya kan. Ini merubah mindset ini ya. Betul. Yang ada di otak ini dirubah nih, geser-geser gitu. Betul. Karena kebanyakan ya kalau di manapun lah, saya mungkin nggak hanya ngajar di dunia insuran ya, sebelumnya ada banyak ya. Mungkin kebanyakan di bidang keuangan. Kebanyakan orang-orang yang berhasil, agen-agen yang berhasil itu melihatnya berada di kumpulan-kumpulan orang yang berhasil. Sementara orang yang nggak berhasil, ini mungkin sangat teoritis, tapi ini terjadi di lapangan. Sementara orang yang nggak berhasil, sales yang nggak berhasil, itu kebanyakan yang dia lihat adalah orang-orang yang nggak berhasil. Ketemu temennya, justru aneh ya. Justru ketika orang nggak berhasil, mungkin dia minder ya, ketemu sama temennya yang berhasil. Akhirnya ketemunya justru sama orang nggak berhasil. Obrolannya gimana Pak? Ya obrolan seperti itu. Waduh, susah ternyata jualan ya. Aku kemarin dikomplain. Ya kan? Padahal 10 orang temannya berhasil tuh happy ya kan. Tapi karena dia berkumpulnya dengan orang-orang yang seperti itu ya nerimanya seperti itu. Gitu sih Pak kalau dari sisi perusahaan secara singkat seperti itu. Kita memang tidak mungkin bisa menjelentrehkan ini seperti apa begitu ya. Kalau soal persiapan yang harus dilakukan supaya punya sales yang handal apa Mas? Dari sisi mana dulu nih? Dari sisi pribadi dulu, perusahaan kah atau gimana? Perusahaan barangkali ya. Perusahaan untuk menyiapkan karyawannya bisa menjadi sales yang hebat-hebat begitu. Iya betul. Itu pertama ya tadi ya. Perhatikan dari sisi goal settingnya ya. Apakah mereka sudah diberikan goal? Goal mungkin ada ya, tapi apakah mereka benar-benar tahu? Itu yang menjadi ini ya kan. Saya ada loh pernah ngajar ya, pernah di hire sebuah perusahaan gitu ya. Goalnya mereka tahu, tapi ketika di lapangan ketika saya mengadakan training, mereka nggak tahu goalnya apa, sehingga mereka nggak ngerti apa yang dikejar. Kemudian yang kedua adalah tentu ya ujung-ujungnya duit gitu ya. Maka siapkan reward yang pas untuk mereka.
Ya kan, iyalah, oke lah motivasi yang terpenting, tapi motivasi terpenting itu adalah uang kan, maksudnya kalau bagi bukan uang ya, maksudnya salah satu motivasi yang berperan ya masalah reward. Nah, betul. Reward itu bukan hanya masalah uang ya, tapi bagaimana atasannya memperlakukan dan sebagainya. Karena kebanyakan marketing turnover itu sebagian mungkin karena reward, tapi sebagian besar juga karena atasan yang tidak mendukung atau mensupport dengan baik. Ya kan? Pasti pernah lah Pak Aldi, Bu Novi, pernah di pekerjaan yang mungkin gajinya nggak seberapa, penghasilannya nggak seberapa, tapi kalau karena culture-nya bagus, atasannya kita mau resign itu keeman gitu ya. Apa yakin di tempat yang baru itu meskipun gajinya naik, penghasilannya naik, tapi mendapatkan teman yang sangat suportif ini, atasan yang suportif ini, itu sih salah satu hal yang bisa dipersiapkan. Ya kan, reward yang bagus. Kemudian ya itu tadi, sebagai seorang perusahaan wajib menyediakan training-training tambahan yang diperlukan. Salah satunya mungkin yang kata Bu Novi tadi ya, bisa meng-hire orang luar. Oke, baik, saya tak selesaikan pesan-pesan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali untuk tanya jawab ini ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi jawaban untuk Ibu Dewi dari Mas Zain. Sekarang saya minta Bu Novi juga memberikan komentar, tapi ditambah dengan ini, Pak Agus, salesmanship training seperti apa yang bisa dibilang berhasil? Monggo dijawab kedua-duanya ini, Bu Novi. Oke, jadi untuk Bu Dewi bagaimana menyiapkan tim sales yang handal? Yang pertama tadi itu ketika saya mulainya dari awal ya, karena namanya handal itu kan berarti harus dari sumbernya gitu. Iya, nggak pakai jepit loh tapi ini ya. Sandal. Oh, sandal, salah ya. Belum ngantuk pagi-pagi ya. Masih aware berarti masih aware berarti. Jadi dari awal, dari ngerekrutnya lah kayak gitu ya. Jadi dari ngerekrutnya itu ya paling enggak kita cari orang-orang yang punya motivasi, bahwa tidak harus pinter bicara, saya sepakat sekali bahwa karena tadi itu ketika kita memberikan solusi ya bukan orang yang ngecewes gitu ya, karena justru jangan sampai sales itu kemudian sibuk jualan tuh dia lebih banyak menyampaikan barang atau istilah produk yang dia punya, terus jelaskan sama orang kayak gitu. Ketika waktunya belum tepat, rasanya itu juga bukan belum perlu dijelaskan kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi satu tadi itu merekrutnya dulu gitu, cari orang yang punya motivasi, motivasi yang bagus dan juga punya orang yang ulet lah gitu. Jadi nyarinya dari caranya seperti apa? Ya kita interview dari proses dari latar belakangnya, dari aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Dari sanalah kita paling nggak dapetin orang yang seperti ini. Karena kalau misalnya dari awal orang ini modelannya sudah tidak seperti itu gitu, istilahnya modelannya gitu ya, modelannya nggak seperti itu, ya nanti yang di dalam ini bagian training ini juga bisa gembuk gitu loh ya. Maksudnya susah sekali tadi itu istilahnya menebalkan emosi gitu ya. Menebalkan emosinya itu kan jadi susah juga gitu. Atau misalnya dicari minatnya gitu ya. Di minatnya itu dia pekerjaan-pekerjaan seperti apa. Karena ya ini penting juga bahwa tidak semua orang itu juga suka pekerjaan yang harus bicara dengan orang. Ada orang-orang yang memang juga suka pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dia lebih banyak sendiri dengan beraktivitas sendiri seperti itu. Jadi di proses rekrutmennya juga harus diperhatikan Bu Dewi. Nah, ketika sudah masuk tadi itu di dalam perusahaan juga harus disiapkan tadi itu. Harus ada menurut saya kayak yang pertama itu job desk-nya. Jadi harus jelas nih. Dia kalau misalnya sales itu dia kerjaannya seperti apa gitu ya. Karena tadi ada sales, ada marketing, kadang campur jadi satu di perusahaan. Nah ini dia mau menjalankan peran salesnya atau marketingnya atau juga sales dan marketingnya dijadikan satu seperti itu ya. Yang pembahasan yang lalu rasanya kita pernah bahas yang bedanya sales sama marketing pemasaran seperti itu. Jadi tadi itu harus job desk-nya harus jelas dulu apa saja yang harus dia lakukan seperti itu. Terus kemudian selain itu juga disediakan ini tadi target gitu ya, target apa yang harus dia kerjakan. Jadi kalau kamu mengerjakan ini kamu kamu harus mencapai ini gitu ya. Nah itu seperti itu. Terus sama sistem mentoring itu artinya bagaimana sih kemudian selain tadi sudah diberikan training, dia juga dipantau, dievaluasi oleh atasannya sampai seberapa besar perkembangannya. Terus ada misalnya proses coachingnya, kesulitannya selama ini apa
apa, ya, kayak gitulah. Ada proses seperti itunya Mas Aldi. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem insentifnya dia, remunerasinya dia, itu juga harus disiapkan supaya kemudian ya tadi itu semuanya ini terlengkapi sehingga kemudian ya orang ini akan terpacu bekerja dengan tools, dengan sarana juga dengan sistem yang membuat dia bisa melakukan fungsinya dengan efektif dan dengan baik seperti itu. Seperti kata Mas Sin tadi ya, paling nggak dia tahu rewardnya apa kalau dia bisa mencapai targetnya begitu ya. Oke, itu ya Bu Dewi, Pak Agus. Kemudian ada Pak Abu Hasan. Apa perusahaan bisa berkembang dengan tidak adanya manajemen SDM yang tertata rapi? Kemudian pertanyaan Pak Abu Hasan juga, salesmanship itu ada di posisi apa dalam perusahaan? Gimana Mas Jen? Kalau yang pertama rasanya Bu Novi jauh lebih pinter ya. Lebih cocok untuk jawabnya ya. Oke, kalau salesmanship itu menurut saya sih semuanya ya Pak. Mungkin memang yang ada di target, yang ada di KPI itu adalah para penjual ya, ujung tombak. Tapi kalau kita berbicara salesmanship, bagaimana cara menjual? Yang kita jual kan bukan hanya barang, tapi juga ide. Ya kan? Pekerjaan kita. Jadi menurut saya semua lini, menurut saya salesmanship-nya harus ada. Menurut gitu saya ya. harus ada. Oke. Ini yang terakhir karena waktu kita juga terbatas banget. Sebelum nanti saya ke Bu Novi, Ibu Ida, trik sales apa yang paling mudah digunakan untuk pelaku UMKM rumahan? Seperti saya ini, Bu Ida sepertinya baru belajar tadi itu ya, ibu rumah tangga, ya nyambi jualan, nyambi. Nggak pakai K lo ya. Oh, nyambi tok loh. Kalau nyambi pakai K itu artinya beda banget gitu loh. Ya kan? Penyiar tuh ada aja selalu omongannya. Repot saya. Silakan Mas. Ya, teknik penjual. Kita berbicara tentang teknis ya. Buat UMKM. Saya pernah ngajarin ini ke teman-teman UMKM dan ini bisa membantu ya, cara paling mudah ya, yaitu bagaimana cara closing, ya, cara menutup penjualan ya. Kebanyakan orang ketika menutup penjualan itu gimana, maukah, pertanyaan-pertanyaan terbuka, ya kan, sehingga jawabannya adalah ya, nanti ya. Kalau UMKM misalnya kan barangnya kecil ya, saya asumsi barang kecil ya, saya nunggu approve dari suamiku dulu atau gimana ya. Padahal kalau salah satu teknik penjualan itu ada namanya double bind Pak. Double bind itu adalah kita memberikan dua hal, yang dua hal ini apapun pilihannya tetap menguntungkan kita. Contoh ya Bu Novi, boleh nggak kembali ke beberapa belas tahun yang lalu? Oh masih muda ya, atau beberapa tahun yang lalu ya? Bu Novi baru 30 Mas. Ketika deketin sama cowok ya, bayangin ada dua cowok ya. Cowok yang pertama ini misalnya gini, Bu Novi, secara singkat aja ya, Bu Novi, kita kan udah lama cecetan. Mau nggak kira-kira kalau Sabtu besok keluar gitu? Posisinya Bu Novi nggak serba suka, nggak serba senang sama saya. Jawabannya, oh ya nanti aja, gampang lah gitu. Itu ya yang pertama. Yang kedua, sama-sama misalnya, Bu Novi, kita kan udah lama cecetan, ngobrol. Aku sih pingin ya jalan-jalan sama kamu. Kira-kira kalau nonton gitu, kamu enaknya di hari Sabtu atau Minggu? Ya kan? Jadi tertutup ya. Betul. Kita kasih kita sudah harus asumsikan dia mau. Yang pertama, yang kedua, kita kasih dua jawaban yang apapun jawabannya itu menguntungkan tetap kita. Pilih. Ya, contoh misalnya jual jilbab. Misalnya jual jilbab ya. Bukan gimana jadi beli jilbab. Enggak, tapi kita harus asumsikan bahwa dia sudah mau. Tinggal kita tanyakan, kamu kemarin jadinya beli jilbab 2 atau 3? Kamu kemarin beli jilbab warna kuning atau warna hijau? Bodoh amat kan, mau warna kuning, warna hijau tetap jualan, tetap laku gitu kan Pak. Nah itu kan, itu dari sisi closing. Bahkan kalau misalnya mau ketemu sama orang, berapa banyak yang ditolak misalnya. Gimana Pak, kita kapan ketemuan? Susah, nanti gitu ya. Tapi kita asumsikan dia sudah mau ketemuan, tinggal tentukan aja. Kasih dua hal yang apapun pilihannya itu menguntungkan kita. Contoh, Pak, kita jadi ketemuannya hari Sabtu atau Minggu ya anaknya Pak? Pak, kita jadi ketemuannya mau di kantor atau di rumah aja? Mau di rumah mau di kantor bodo amat lah ya, tetap ketemuan kan sebenarnya itu. Ya itu salah satu trik dalam berjualan sebenarnya. Yang itu bisa dipakai di UMKM, bisa pakai di kehidupan sehari-hari, macam apapun lah. Bu Novi juga kalau misalnya ngomong sama suami gitu ya, jangan, Pak kapan liburan? Susah. Pak, enaknya liburan tahun ini ke Bali atau ke Jogja ya? Nah, gitu ya. Jadi langsung didorong. Jangan lupa gitu, dipraktekkan nanti. Inspirasi ya.
Dipraktekkan nanti pulang langsung ditelepon dari sini. Telepon. Saya nunggu pandemi soalnya. Sama-sama. Iya, memang ya susah pandemi ini mengganggu. Iya. Oke, jadi kayak begitu ya kira-kira ya. Salah satu teknisnya ya. Nanti banyak sebenarnya teknisnya, bisa dilihat di YouTube, ikut training, macam-macam lah ya. Tapi menurut saya itu yang paling mudah sih kalau closing. Oke. Bu Novi ingin menambahkan, terutama juga untuk pertanyaan Pak Abu Hasan, kalau SDM-nya tidak tertata rapi, apakah perusahaan bisa berkembang? Jadi gini ya, kalau Pak Abu Hasan mungkin saya sarankan untuk bisa ngikutin solusi SDM ini setiap Selasa pagi jam 8 sampai jam 9. Jadi kalau di sana kita sebenarnya dari acara ini dari sudah kita hampir 2 tahun ini ya Mas Aldi ya, ngobrol tiap pagi Selasa di sini. SDM yang tertata itu pastinya akan membuat Bapak sebagai direkturnya atau sebagai ownernya itu akan juga menjadi lebih mudah untuk mengelolanya. Mudah mengelolanya karena apa? Tadi itu kita sudah menyiapkan istilahnya jalur-jalurnya, rel-relnya, bagaimana itu supaya bisa dijalankan dengan baik. Karena kalau enggak, kan tadi itu kok kita bayangkan ya sesuatu yang tidak tertata, kita nggak usah ngomong SDM lah, semua hal kalau tidak tertata itu kan nyerimpeti gitu ya, bikin kacau, terus kemudian jadi simpang siur ke sana ke sini seperti itu. Jadi kalau saran saya seperti itu, dan sebenarnya tidak sulit untuk bisa menjadikan SDM kita tertata. Silakan bisa ikuti obrolan kita setiap hari Selasa ini, Bapak akan dapatkan insight yang kemudian sedikit demi sedikit tiap minggu itu bisa menjadi hal baru yang bisa dipraktekkan di tempat Bapak seperti itu. Jadi kalau saran saya seperti itu. Jadi nggak harus terus harus nyewa konsultan, terus orang-orang saya kok nggak ada yang rasanya nggak ada yang capable untuk itu gitu ya. Jadi mungkin dari Bapak sendiri dengarkan insight seperti ini, maka akan menjadi lebih mudah untuk mengelola SDM yang ada di perusahaan. Ya, inilah bentuk CSR-nya MSI ya. Iya, betul. CSR MSI dan CSR-nya juga pribadinya Mas Zain yang bekerja di perusahaan itu tadi itu ya kan gitu kan ya. Karena kayak kalau enggak kita tiap Jumat itu kan juga jam 3 sampai setengah 5 itu kita ada webinar free yang juga tema-temanya tentang SDM, pengelolaan SDM gitu ya. Enggak harus tentang sistem tetapi pengelolaan SDM. Kemarin kita baru selesai tentang coaching series. Kapan series gitu ya. Jadi pengelolaan SDM dengan berbagai industri, dengan berbagai kaitannya dengan yang berkaitan dengan SDM gitu Pak. Iya. Oke, baik. Untuk minggu ini ada yang ingin disampaikan? Kalau minggu ini kebetulan kita masih belum ada. Kita bukan awal Julinya, bukan yang ini ya. Ini memang sudah tanggal 2. Di tanggal 9 kita baru ada leadership series untuk webinarnya. Webinar akan dimulai lagi tanggal 9 ya? Tanggal 9. Oke, Jumat depan ini, Jumat dalam minggu ini kita free dulu. Kosong, ya, masih kosong dulu. Oke, baik. Ada lagi yang lain belum? Cukup? Tadi pertanyaan apa yang belum terjawab ya? Kayaknya sudah ya. Sudah semua. Jadi tadi itu kalau menjadi salesmanship tadi itu mungkin bahwa yang pertama tadi itu mindsetnya harus benar dulu, bahwa kalau kita mendorong mereka untuk berjualan pun sebenarnya harus dengan value yang benar, dengan value yang kemudian istilahnya menjadi semacam niatan bahwa sebenarnya kita nggak jualan. Jualan itu kan artinya kayaknya menguntungkan kita gitu ya, menguntungkan perusahaan gitu kan. Tapi sebenarnya dengan kita memberikan solusi kepada orang lain. Mindset ini yang mestinya dipakai sehingga kemudian apa yang kita lakukan itu juga menjadi pelakunya itu merasa bermakna gitu ya. Artinya kita merasa bahwa apa yang kita lakukan kayak misalnya ini agent insurance kayak gitu. Gitu kan dia bukan jualan untuk ngejar target gitu. Tetapi dengan dia ini memberikan solusi kepada satu orang di mana ini akan bisa melindungi dia dan pasangannya dan keluarganya di saat sekarang dan di masa yang akan datang dalam berbagai situasi seperti itu kan. Makin banyak orang yang dibantu, maka makin banyak istilahnya tabungan pahalanya dia untuk kemudian membuat dia merasa bahwa aku ini berarti gitu ya. Apa yang saya lakukan ini bermanfaat, dan ternyata itu tadi bahwa berjualan itu tidak harus ngetek, nggak harus ngotot gitu ya, tetapi kita bisa lakukan dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan hati bahwa niatnya adalah menolong orang lain. Niatnya adalah menolong orang lain. Baik, terima kasih, ini sebuah closing statement yang luar biasa. Mas Zain Ambi, matur nuwun banget ya.
Di sela-sela saya tahu di sela-sela kesibukan Anda sebagai regional training manager di sebuah insurance company, Anda masih menyempatkan diri untuk hadir bersama kita. Terima kasih untuk wacana-wacana luar biasanya. Sukses selalu, tetap sehat ya Mas ya. Amin amin. Sekarang itu kalau ngomong sehat itu benar-benar dari hati gitu ya. Betul. Dulu mungkin basa-basi ya. Iya. Sehat ya gitu. Kalau sekarang itu bisa dirasakan betul. Saya kan gitu ketemu Mas Aldi gitu, waras ta Mas gitu Iya, ya. dulu. Waras tuh enggak menceng. Ilo, Bu Novi kok closing statementnya kayak gitu ya? Perlu diluruskan lagi jadinya. Ini waras bener. Loh lah ya, ini sudah mau closing kok buka bahan baru. Tapi terima kasih, betul. Saya selalu dalam siaran-siaran saya bertemu dengan siapapun selalu tidak pernah lupa untuk mengingatkan semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan yang baik. Begitu ya. Bu Novi juga terima kasih ya. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya Bu Novi. Terima kasih. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Ke Kevin juga ya, sehat-sehat semuanya kita.